Majelis Jemaat yang bertugas mengucapkan selamat datang dan menyambut dengan penuh sukacita keikutsertaan jemaat dalam ibadah ini. Kiranya ibadah yang sedang berlangsung saat ini menguatkan iman dan pengharapan kita, serta menjadi perayaan syukur atas karya keselamatan yang Tuhan nyatakan sepanjang hidup kita. Dalam ibadah hari Minggu kedua sesudah Pentakosta ini, kita pun akan memulai rangkaian bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Kiranya ibadah kita ini berkenan kepada Tuhan dan memuliakan namanya. Pemberitaan firman pada pagi ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Rocky Samuel Karinda. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kasih, sebab oleh Dia maka persekutuan orang-orang percaya dipanggil dan dituntun untuk menjalankan tugas pelayanan dan kesaksian di tengah dunia. Dialah yang memberkati pelayanan pemberitaan Injil sehingga dapat menjangkau umat Tuhan di seluruh pelosok negeri ini. Dialah yang memampukan gerejanya untuk terus melakukan karya pemberitaan Injil mulai dari kota hingga desa. Dialah yang menyediakan para pelayan-pelayan untuk melayani dengan setia walaupun melewati berbagai tantangan yang tidak mudah. Dialah yang memampukan para pelayan-pelayannya untuk menghadirkan damai sejahtera Tuhan bagi seluruh ciptaan. Hari ini bersama seluruh Jemaat Gereja Pentakosta Protestan di Indonesia bagian Barat, kita memulai rangkaian bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Kiranya syukur dan pujian senantiasa dinaikkan kepada Tuhan dan kita senantiasa setia pada panggilannya. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ini. Umat Tuhan, mari datanglah, persembahkan diri padanya. Mari nyanyi, ucaplah syukur, puji Tuhan Juru Selamatku. Masuklah ke pelatarannya, bernyanyi bergemar, bersukacitalah. Ajaib dan besar Allahmu, lebih dari segala Allah. Hai umatnya tidak bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Persembahkan dirimu ke hadapan-Nya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari persembahkan dirimu ke hadapan-Nya dengan tulus hatimu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Injil Markus pasal yang pertama ayat 17 merupakan nats pembimbing dalam ibadah kita di hari Minggu ini. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai-Mu juga. Memanggil aku
Silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, yang telah menganugerahkan karya keselamatan yang kekal bagi kami, disembah dan dimuliakanlah Engkau. Kami bersyukur atas anugerah-Mu, sehingga kami dapat menikmati pertolongan dan berkat-Mu setiap hari. Layakkanlah kami dan berkenanlah atas ibadah dan pujian-pujian yang kami panjatkan kepadamu. Ya Tuhan yang telah memilih dan memanggil kami untuk menjadi murid-Mu, kami menyadari bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri, sehingga kami gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami sering mengabaikan perintah-Mu dan panggilan-Mu, sehingga kami enggan melayani, tidak peduli dan cenderung lebih mengutamakan kepentingan kami sendiri. Kami menyadari bahwa kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Ya Tuhan yang telah mempercayakan kami tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kasihanilah kami dan berilah kami pengampunan-Mu. Baharuilah hati pikiran dan perilaku kami, ya Tuhan. Ajarlah kami untuk mempersembahkan hidup kami untuk melakukan kehendak-Mu dengan setia. Biarlah melalui kehadiran kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagi-Mu. Pun waktuku pakailah memuji-Mu selamanya, memuji-Mu selamanya. Buatlah suaraku hanya mengenang namamu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu, jadi saksi Injil-Mu. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan puji-pujian dari Pelkat PA. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, ya, ya,
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita masuk dalam doa dan pembacaan firman Tuhan serta perenungan, mari kita bersaat teduh, lalu kemudian kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita bersaat teduh dan berdoa. Bapa di sorga, di hari Minggu yang kedua sesudah Pentakosta ini, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan yang terus membimbing dan menyertai kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami selalu dimampukan untuk melalui berbagai pergumulan tantangan kehidupan, sekaligus juga tetap mengalami sukacita dalam berkat kehidupan kami sehari-hari sebagaimana yang selalu Tuhan anugerahkan. Karena itu ya Bapa, kami memuji Tuhan di hari Minggu ini, karena kami akan kembali diperlengkapi Allah melalui firman yang akan kami baca dan renungkan. Kami yakin Roh Kudus Tuhan menyertai kami, supaya firman Tuhan yang akan kami baca, kami pahami, mengerti, dan lebih daripada itu oleh kuasa Roh Kudus. Kami selalu berani untuk melakukan firman Tuhan itu dalam hidup keseharian, sehingga kasih karunia dan berkat Allah menjadi bagian dari hidup kami, dan juga menjadi bagian dari setiap orang dan lingkungan di mana kami berada. Ya Bapa, berfirmanlah bagi kami anak-anak-Mu yang telah siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami berdoa pada Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gedung gereja ini, marilah kita berdiri, di mana kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Injil Markus pasal yang pertama ayat 16 sampai 20 yang menyatakan, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur engkau kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, salam sejahtera bagi kita semua. Di hari Minggu ini, kembali lagi kita berkumpul, bersekutu, memuji memuliakan Tuhan, dan itu merupakan satu sukacita yang besar di dalam kehidupan kita, karena selalu ada waktu yang indah untuk kita bisa berkumpul, baik bersama dengan keluarga di rumah, atau dimanapun kita berada, dan kesempatan itu menjadi penuh sukacita dan berkat, karena di dalamnya kita hadir untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Demikian juga pada hari yang penuh dengan sukacita di hari Minggu ini, yaitu minggu kedua sesudah Pentakosta. Jemaat Tuhan, bacaan kita terambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai dengan 20. Dalam Sabda Gunadarma Krida GPIB, judul renungan untuk hari Minggu ini, yang juga adalah hari Minggu dalam ibadah ini sekaligus juga pembukaan bagi bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Judul renungannya adalah melakukan panggilannya, atau saya bisa tambahkan melakukan panggilan siapa? Nyanya itu tentu saja Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi melakukan panggilan Allah. Kita tahu bahwa Injil Markus adalah Injil yang pertama kali ditulis. Ya, Markus itu menurut beberapa ahli, dan para ahli mengakuinya sebagai orang Yahudi, tetapi keturunan atau berkewarganegaraan Romawi. Dari sebagai Injil yang pertama, Markus sering menjadi sumber penulisan dari Injil-Injil Matius dan Injil Lukas, sehingga ada beberapa tulisan-tulisan dalam Markus juga terdapat di dalam kitab Matius dan Lukas. Walaupun tidak semua, tetapi Injil Markus menjadi salah satu sumber bahan atau bagian dari catatan-catatan yang juga ada di dalam Matius dan Lukas. Ada yang menganggap bahwa Markus ini memiliki 3 nama. Selain nama Markus, yaitu dari bahasa Latin, juga dalam bahasa Ibrani namanya biasa disebut Yohanan atau Yohanes, yang berarti Tuhan menyatakan anugerahnya. Tetapi dalam bahasa Yunani juga dia mempunyai nama tersendiri, yaitu Kolobodactolus. Nama ini berarti kurang lebih seseorang yang berjari gemuk. Jadi penulisan Injil pertama kita, yaitu Injil Markus, dilakukan oleh seseorang yang memiliki nama dengan berbagai julukan. Jemaat Tuhan, Markus menjadi kitab yang kita baca sekarang, yaitu Markus 1 ayat 16 sampai dengan 20. Apa yang terdapat dalam bacaan kita? Kalau kita perhatikan, di situ di ayat 16 dituliskan, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, lalu ia melihat Simon dan Andreas. Kalau kita baca ini, apa yang ada dalam pikiran kita? Yesus yang sedang berjalan menyusur danau Galilea. Saya bisa berpikir bahwa kita juga pernah berjalan di tepi pantai, ya, berjalan di tepi sawah atau pematang sawah, atau berjalan di jalan biasa dan dimanapun kita berjalan. Kelihatannya perjalanan Yesus ini adalah perjalanan ketika dia hadir di tengah-tengah kehidupan manusia dalam kondisi yang biasa saja atau kondisi sehari-hari. Yesus berjalan di tepi danau, ya mungkin saja di sana bukan hanya Yesus sendiri, ada juga orang-orang lain yang berkepentingan berada di tepi danau yang melaksanakan kehidupan kesehariannya, rutinitasnya. Kehadiran Yesus di tengah kehidupan sehari-hari umat Allah. Kalau orang-orang yang pada saat itu belum mengenal Yesus adalah Mesias atau Kristus, tentu yang kita lihat bahwa bisa saja pada saat itu semua orang sedang melakukan pekerjaannya masing-masing, tanpa sadar apa yang akan terjadi berikutnya. Mereka tidak tahu ada Yesus yang sedang berjalan, karena yang kita baca ini
adalah tulisan yang diberitahukan pada kita oleh Markus. Ya, bahwa pada saat itu suatu hari ada Yesus berjalan-jalan. Jadi kita tahu. Coba mari kita anggap bukan sebagai orang yang mendengarkan Markus berbicara. Pada saat itu kita sedang apa? Ya mungkin saya sedang jalan juga pada saat itu tanpa pernah berpikir apapun. Siapa yang ada di situ? Ada Yesus kah? Ada Allah kah? Atau ada malaikat kah? Saya tidak pernah berpikir. Ya, saya hanya ada di situ seperti hari biasa. Saya bangun pagi, pergi dengan aktivitas saya. Kalau di sini dituliskan ada orang-orang dengan aktivitas yang datang ke tepi danau Galilea, mempersiapkan jaring, mempersiapkan perahu, ya, untuk pekerjaan mereka sehari-hari. Dengan siapa? Dengan adik, dengan kakak, dengan bapak, dengan keluarga, atau dengan orang-orang yang membantu. Itu hal apa? Itu hal yang terjadi secara rutinitas, tanpa ada pikir apapun. Hari itu pokoknya saya bangun dan melaksanakan kegiatan seperti biasanya. Tapi Markus mengatakan itu bukan hari yang biasa. Tanpa sepengetahuan orang lain yang sedang melakukan rutinitas kesehariannya, ada yang hadir di sana. Siapa? Yesus. Siapa dia? Kalau Markus nanti akan menyebutkan dia adalah Kristus, ya, Mesias yang mati dan bangkit. Itu akan kita baca dalam kitab Markus. Tetapi di sini mau dikatakan dalam kehidupan sehari-hari orang bangun tidur dan bekerja terjadi sesuatu yang istimewa. Kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan manusia dalam hidupnya sehari-hari. Walaupun manusia itu tidak merencanakan untuk bertemu dengan seseorang yang penting, apalagi bertemu dengan Kristus atau Mesias, atau mau bertemu dengan Allah. Apakah kita pernah bangun pagi lalu berpikir, hari ini saya ingin bertemu dengan Allah? Kira jarang ya. Paling hari ini saya ingin bertemu dengan kepala sekolah, dengan teman saya, teman sekerja, dengan bawahan saya, dengan pimpinan saya, dengan pacar saya kah, atau orang-orang yang saya kasihi, anak saya, orang tua saya, dan lain sebagainya. Tapi pernahkah kita berpikir, hari ini saya akan melakukan sesuatu, tetapi saya akan berjumpa dengan Allah yang hadir di tengah-tengah kehidupan? Markus menyatakan hal seperti itu. Lalu Yesus yang hadir di tengah kehidupan sehari-hari itu tidak hanya sekedar berjalan-jalan. Ada satu hal yang tiba-tiba ia lakukan yang tidak disangka-sangka. Kalau kita baca Alkitab kita dalam Injil Markus, kita sudah tahu karena sudah ada tema di atas. Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Jadi sebelum baca 16 sampai 20, dalam pikiran sudah, nanti dia mau panggil nih orang. Tapi mari kita hilangkan itu dulu. Kita ingat bahwa orang-orang yang dipanggil ini tidak tahu siapa yang memanggil, kenapa dia dipanggil, tujuannya apa, dan sampai kapan. Dia tidak tahu. Lalu Yesus yang sedang berjalan dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan rutinitas masyarakat manusia sehari-harinya, melihat ada yang namanya Simon dan Andreas. Saya bisa ganti nama ini jadi melihat ada namanya Orpa dan Jenis. Bisa seperti itu. Bapak Ibu juga bisa ganti ya, yang di rumah. Melihat misalnya siapapun yang ada namanya, atau saya sendiri. Melihat namanya ada Rocky di situ. Nah, gitu. Lalu kemudian dia memanggil Simon dan Andreas, saudara Simon, marilah ikut ke aku, ayat 17, dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Lihat, kata Yesus melihat, juga mau menyatakan pada kita bahwa ketika Simon dan Andreas ini sedang bekerja, bukan mereka yang melihat. Allah yang melihat dalam Kristus Yesus. Yesus yang melihat mereka. Ini banyak makna teologisnya ya, kalau kita mau tafsirkan. Saya bisa katakan bahwa Bapak Ibu mungkin tidak berencana berjumpa dengan Allah hari ini. Yang rencana saya adalah bangun tidur cuma berdoa. Allah tolong antar saya berjumpa dengan orang-orang ini supaya saya selamat. Tapi kita tidak pernah, Tuhan tolong saya supaya berjumpa dengan Allah hari ini. Itu nanti sudah lain lagi. Mau di dunia kah, di sorga, nah itu beda lagi acaranya nanti. Tapi maksudnya ada tidak keinginan kita untuk
bertemu dengan Allah dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun kita beraktivitas secara rutin. Di sini dikatakan mereka tidak menyadari, tetapi Allah memperhatikan mereka sehingga Allah melihat lalu menyebut nama mereka. Kok Yesus tiba-tiba tahu ya nama orang itu? Simon dan Andreas. Siapa yang kasih tahu? Atau sebelum jalan di pantai, Yesus mungkin sudah pernah kenalan dengan mereka. Oh, siapa kau? Simon. Oh iya. Mungkin malam bertemu, besok sedang jalan. Oh ini tadi malam saya ketemu. Simon, Andreas, ikut saya yuk. Oh ini orang yang tadi malam nih manggil. Tapi mereka pergi. Ya. Lalu pergilah ceritanya seperti itu. Tapi mari kita ingat pemanggilan nama. Kalau di dalam Alkitab, seringkali nama yang disebut itu, kalau nama itu disebutkan diberikan orang tua, berarti menandakan bahwa nama itu yang diberikan orang tua punya kuasa atas seseorang yang diberi nama. Jadi memberi nama itu juga menunjukkan kuasanya. Pemanggilan Simon dan Andreas menunjukkan otoritas dari kuasa Tuhan. Dia melihat, dia memanggil, lalu mereka yang tadinya bekerja menebarkan jala untuk menangkap ikan, mengikut Yesus. Dikatakan sini lalu mereka pun meninggalkan jalannya dan mengikutinya. Ayat 15, saya ingin mengajak kita, ayat tidak dibaca, kita baca tadi ayat 16. Dikatakan dalam ayat 15, kata Yesus yang tampil di Galilea, waktunya sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah. Maka ayat 18, dan mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Nah ini hampir mirip, sejajar. Bertobatlah, ya, lalu percayalah. Tinggalkanlah, lalu mengikut Yesus. Jadi kalau orang bertobat dan percaya, itu secara teologis, dalam kegiatan sehari-hari, orang yang bertobat dan percaya ini harus dalam tanda kutip nyata dalam kegiatannya meninggalkan sesuatu yang berbeda dengan panggilan Allah, lalu kemudian mengikuti Allah yang memanggil. Jadi bertobat itu bukan hanya karena sadar diri berbuat salah, tetapi ada sesuatu yang harus ditinggalkan, yang tidak boleh lagi menjadi beban atau keinginan atau harapan atau sesuatu yang harus kita bawa terus kemana-mana. Nah, nanti mungkin kita lihat terakhir apa yang harus kita tinggalkan. Jemaat Tuhan, di situ terlihat bahwa dalam pemanggilan Yesus ada kegiatan bertobat dan percaya, atau nampak dalam meninggalkan dan mengikuti Yesus. Ayat 15 tadi dan ayat 18. Mau kemana? Supaya bisa meninggal apa yang ditinggalkan lalu mengikuti Yesus, itu mau kemana? Ayat 15 bilang, waktunya sudah dekat, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah. Berarti kalau kita meninggalkan sesuatu, mengikuti Yesus, maka kita akan berada di jalan yang sesuai dengan suasana, kondisi, atau sesuai dengan kehendak kerajaan Allah. Doa Bapa kami, jadi ingat ya, terjadilah di bumi seperti di sorga. Jadi supaya di sorga itu terjadi di bumi, harus ada sesuatu yang ditinggalkan dan ada sesuatu yang diikuti. Kita lanjut. Dan yang diikuti itu tentu saja kalau kerajaan Allah, berarti apa yang menjadi pekerjaan dari Allah di dunia, itu yang harus kita ikuti. Yang kita tinggalkan apa? Yang bukan pekerjaan Allah. Panggilan Yesus Kristus kelihatannya menjadi semacam, nah ini yang agak rumit. Kalau kita mau bilang pintu, berarti setelah habis pintu dibuka sudah selesai. Kalau saya mau bilang jembatan, panggilan Yesus jembatan, orang melewati jembatan berarti sudah selesai.
panggilan Kristus adalah yang menunjukkan arah yang benar supaya kita berada di jalan menuju kerajaan Allah. Nah itu. Jadi panggilan itu akan terus ada. Panduan yang akan terus menyertai kita. Dia bukan hanya sekedar jembatan atau pintu yang sekali dibuka sudah selesai, sekali dilewati sudah selesai, bukan. Tapi dia yang terus memandu, ya, menuntun kita. Ayat 19 dan ayat 20 juga memperlihatkan situasi yang sama, di mana ada kehidupan satu keluarga, ada orang tuanya disebut yaitu Zebedeus dan anak-anaknya yaitu Yakobus dan Yohanes. Ini adalah kehidupan rumah tangga yang dalam situasi biasa-biasa seperti tadi. Rutinitas keseharian, pekerjaan, bersama-sama dengan orang upahan mereka melakukan aktivitas dalam dunia perikanan, ya. Ya, mereka menebar jala di danau. Itu tugas mereka, pekerjaan mereka, penghidupan mereka sehari-hari. Lalu Yesus memanggil mereka di ayat 20 dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama dengan orang upahan dan mengikuti Yesus atau mengikuti dia. Apa yang terjadi di sini ayat 19 sampai 20? Mereka yang berada dalam kehidupan yang rutinitas, orang-orang ini tentu saja ahli dalam pekerjaannya, sudah tahu bagaimana menebar, memperbaiki, menggunakan perahu, ya, menjalankan perahu itu, mengenal daerah-daerah yang ada ikannya dan lain sebagainya. Mereka juga berada dalam lingkungan yang saling mengenal satu dengan yang lain. Ada orang tua, ada anak-anak, anggota keluarga, dan ada orang yang bekerja bagi mereka yang disebut tadi orang upahan. Yakobus dan Yohanes dan mungkin orang tuanya adalah pengusaha ikan mungkin. Dan kalau begitu pasti mereka hidupnya sudah mapan. Zebedeus, ayah dari Yakobus dan Yohanes, tentu saja mungkin kepala keluarga dari keluarga yang sudah mapan dan ingin mewariskan pekerjaan itu kepada anak-anaknya. Mereka pun memiliki orang upahan, walaupun tidak disebutkan jumlahnya. Hidup mereka, rutinitas mereka menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang tahu apa yang mereka lakukan. Mereka adalah suatu keluarga yang memiliki lingkungan kehidupan atau ekosistem atau habitat di mana mereka hidup dengan kelompok yang sudah disebutkan tadi. Dan tentu saja tidak mudah untuk keluar dari kehidupan seperti itu. Pemanggilan Yesus membuatnya berubah. Mereka yang sudah mapan, mereka yang sudah nyaman mungkin hidupnya, harus melangkah lagi untuk memasuki kehidupan yang lebih nyaman kalau menurut saya, ya. Masuk ke dalam kehidupan yang searah dengan kehendak Allah, yang searah dengan kerajaan Allah, yang searah dengan apa yang Allah kerjakan. Pemanggilan Yesus kepada Yakobus dan Yohanes mendapatkan jawaban yang positif dari Yohanes dan Yakobus, sehingga mereka meninggalkan apa yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan mereka sehari-hari, lalu masuk dalam kehidupan dan kebiasaan yang diajarkan Kristus, yaitu dalam kerajaan Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tentu saja situasi ini tidak mudah, tetapi itulah yang terjadi. Bagi Yesus mereka akan menjadi penjala manusia seperti yang ada di ayat 17. Ya. Dan penjala manusia tentu saja sesuatu yang berguna. Ketika para nelayan itu menebarkan jala, maka mereka mengubah habitat kehidupan dari ikan-ikan yang ada di danau, di dalam air, kemudian keluar. Memang kelihatannya ikan-ikan itu akan mati seperti tidak berguna. Tapi ikan-ikan yang tadi dianggap mati dan tidak berguna itu ternyata akan memberikan kehidupan pada orang-orang yang mengkonsumsinya. Menjadi sumber makanan sehingga orang-orang yang makan akan hidup. Berarti ketika Yesus bilang bahwa mereka akan menjadi penjala manusia, bisa saja bahwa mereka akan membawa manusia itu menjadi manusia-manusia yang berguna satu dengan yang lainnya, bermanfaat. Jemaat Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dalam renungan kita ini? Di bulan Pelkes, ternyata kita diajarkan untuk melihat kembali kehidupan rutinitas kita. Bahwa di bulan Pelkes ini
kita belajar ketika Allah atau Yesus diperlihatkan melihat sekelilingnya, melihat orang-orang yang hadir, orang-orang yang bekerja, melihat orang-orang yang membutuhkan pertolongan, melihat orang-orang yang punya potensi, maka kita pun juga bisa belajar untuk melihat hal-hal tersebut dan mengidentifikasikan mana yang merupakan panggilan, mana yang merupakan tugas dari Allah, mana yang membawa kita untuk masuk dalam kerajaan Allah. Itulah hal yang harus kita sadari dan kita kembangkan atau kita renungkan selama bulan Pelkes ini. Panggilan yang seperti judul renungan kita di hari ini, yaitu melakukan panggilannya, itu berarti mendengarkan atau mampu untuk menyadari kehadiran Allah dalam kehidupannya, dalam situasi apapun termasuk rutinitas pekerjaan keseharian, yang mau menyatakan bahwa kita harus sadar, kita harus tahu, kita harus menyadari bahwa Allah ada sama-sama dengan kita dan memperhatikan kita. Dan ketika Allah memperhatikan kita, berarti kita tidak hanya diam begitu saja. Allah memanggil kita untuk turut bersama-sama Dia dengan Allah melalui Yesus Kristus, bekerja menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Jemaat Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, Allah mau supaya tugas tanggung jawab kita mampu juga melihat keadaan sekelilingnya. Jika kita bangun pagi yang kita pikirkan hanya pekerjaan kita, tugas tanggung jawab kita, orang-orang yang kita ketemu, yang kita dapat kita temui, atau apapun yang menjadi rencana kita, saat ini kita diajarkan supaya perhatian kita juga terarah pada kehadiran Allah, yaitu tugas panggilan kita semua sebagai umat yang percaya kepada Allah. Maksudnya adalah apapun suasana hati kita, marilah kita hadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita hidup dalam kerajaan Allah, berarti perbuatan, pemikiran, tingkah laku kita, perkataan kita harus sesuai dengan kehendak Allah. Saya mau katakan bahwa contohnya, kadang kita mau pergi bekerja, lalu kita bertemu dengan orang yang butuh pertolongan. Hal ini kadang-kadang tidak mudah. Tapi itu sebenarnya sama seperti ketika Yohanes dan Yakobus yang sedang dalam kerja sehari-hari lalu dipanggil Tuhan. Lalu mereka ikut. Sebenarnya setiap kali ada hal yang harus ditolong atau harus diperbaiki, kehadiran umat Allah harus turut serta menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Memang ini tidak mudah, tetapi itulah yang harus kita lakukan dan itulah yang menjadi perenungan kita di bulan Pelkes ini. Saya menonton satu acara di televisi namanya The House Detox. Itu seperti apa ya? Kegiatan atau acara TV yang berupaya untuk merapikan rumah-rumah yang berantakan atau yang tidak teratur. Ya, jadi mereka itu ada 3 orang datang ke seluruh rumah sesuai dengan permintaan. Lalu orang-orang itu memperlihatkan, waduh, rumah mereka, kamar mereka, punya kamar, punya ruang tamu, punya dapur, tetapi semuanya isinya berantakan. Segala macam barang ada di situ. Lalu ketiga orang ini akan mengajarkan kepada tuan rumahnya bahwa rumahnya itu bisa ditata jadi baik, dan kadang mereka tidak percaya. Dan ketika hal itu ditata, mereka masuk kembali ke rumah, lalu mereka lihat, wah, ternyata rumah saya indah ya. Dan apa pengaruhnya? Hidup mereka menjadi lebih bersemangat. Apa yang mereka simpan di dalam rumah yang mereka anggap itu adalah satu kenangan yang sangat kuat, ternyata bisa menjadi beban dalam hidupnya, karena semakin hari rumah mereka semakin sempit dengan barang-barang yang menurut mereka tidak bisa dibuang. Tapi ketika mereka mampu menyingkirkan itu dengan cara yang sangat-sangat berat, sambil menangis-nangis, oh ini barang-barang, tapi setelah lihat rumah kosong, hidup mereka jadi lebih bersemangat. Jadi the house detox itu semacam, kalau kita membersihkan tubuh ya, detox itu ya, makan makanan yang berserat dan lain sebagainya. Lalu
membuang racun-racun dalam tubuh, tetapi ini membuang perkakas-perkakas atau alat-alat yang tidak penting dalam rumah. Dan ketika itu terjadi, mereka jadi semakin bersemangat. Ada yang mengatakan bahwa sekarang saya tahu bahwa barang-barang yang ada di rumah saya kalau ditempatkan pada tempat yang sesungguhnya, maka hati saya akan semakin lebih senang. Jadi menurut mereka ada aturan. Cara aturan yang sederhana adalah begini. Taruhlah benda yang dibutuhkan oleh seluruh keluarga berada pada ruangan di mana semua keluarga bisa bertemu. Jadi kalau ada kebutuhan satu keluarga, taruhlah misalnya di ruang makan atau di ruang tamu, supaya seluruh keluarga bisa menjangkaunya. Kalau hanya kebutuhan anak, berarti taruh di tempatnya anak, misalnya kamarnya anak. Kalau itu kebutuhan orang tua, berarti taruh di kamar orang tua. Jadi cara untuk merapikan rumah adalah tempatkanlah barang atau benda apapun sesuai dengan kebutuhan. Dibutuhkan oleh seluruh keluarga atau hanya beberapa anggota keluarga saja. Yang kedua adalah pisahkan barang-barang sesuai dengan fungsinya. Sepatu dengan sepatu, sendal dengan sendal, dan lain sebagainya, piring dengan piring. Kalau itu bisa dilakukan, maka rumah itu akan jadi lebih teratur. Yang kedua adalah baju, katanya. Kalau kalian membeli baju, ini jadi unik. Bisa saja kalian simpan, tetapi kalau kalian beli satu, maka singkirkan 2 potong baju dari dalam rumahmu. Wah, begitu ya caranya. Jadi kalau beli baru 1, singkirkan 2. Maka tempat rumah kita untuk penyimpanan barang itu tidak pernah akan penuh, atau sesak atau susah kita atur. Ini merubah pola pikir. Dan apa yang terjadi ketika orang-orang mengikuti aturan-aturan tersebut? Penataan dalam rumah mereka menjadi semakin bagus, dan hidup mereka jadi berbeda. Ternyata apa yang kita simpan di dalam rumah kita itu mempengaruhi cara kita berpikir dan cara kita hidup dan cara kita menghargai kehidupan kita. Saya lihat, bagus juga ya acara ini. Nah, apa kaitannya dengan khotbah pada hari ini, yaitu panggilan Tuhan? Yang saya mau angkat di sini adalah menata. Kerajaan Allah datang. Kerajaan itu adalah kerajaan yang ditata oleh Allah. Berarti kalau kerajaan Allah itu hadir di dunia, maka di dunia ini harus ditata sesuai dengan cara menata kerajaan Allah. Kalau kita sedang dalam perjalanan, kalau kita lihat ada orang yang membutuhkan pertolongan, orang kecelakaan atau orang sakit, kalau orang tidak punya rumah, mereka itu adalah hal yang harus ditata supaya menjadi sesuai dengan kehidupan Allah. Ketika Allah mau semua orang selamat, berarti mereka ini harus diselamatkan. Sama seperti kita menata rumah kita. Barang-barang yang kita taruh sembarangan itu membuat suasana jadi tidak bagus. Jadi tidak sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita dalam kehidupan kita sehari-hari, panggilan Tuhan selalu itu ada dalam kehidupan kita. Dimana kalau kita melaksanakan aktivitas kita rutin, seringkali ada hal-hal yang membuat kita harus mengajak kita, mendorong kita, memanggil kita untuk melakukan tugas-tugas panggilan menolong orang lain. Kalau menurut bacaan kita, itulah panggilan Tuhan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan rutinitas kita. Tetapi marilah kita harus belajar juga di sini bagaimana cara mendengarkan panggilan Tuhan. Mendengarkan panggilan Tuhan tentu saja kita harus mengenal suara Allah. Cara mengenal suara Allah tentu saja kita harus kembali lagi, yaitu tahu bagaimana firman Allah, isi dari firman Allah, dan cara Allah menyampaikan firman-Nya. Tidak mungkin kita tidak akan mengetahuinya tanpa belajar dari Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika renungan kita mengajak kita untuk melakukan panggilan Tuhan, itu harus dimulai dengan keberanian kita untuk melakukan berbagai tindakan yang berada di luar rutinitas kita. Salah satunya tadi, misalnya dalam kehidupan kita
berkeluarga. Kalau kita mau melakukan panggilan Tuhan, menata rumah tangga kita, maka mungkin di rumah itu kita harus mulai membersihkan barang-barang yang kita tidak butuhkan atau yang kita takut kehilangan dia, tetapi sebenarnya mempengaruhi cara kita hidup di dalam keluarga kita. Barang-barang yang tidak berguna, atau yang mungkin kita punya 2 atau 3 atau 4 yang sama, mungkin orang lain yang menggunakannya, dia akan bersyukur. Tetapi kalau ada di rumah kita, dia tidak terpakai karena hanya tersimpan di gudang atau dimanapun di sudut rumah kita. Di dalam acara House Detox itu, dia coba menyatakan seperti itu. Kalau tersimpan di rumah 2, 3, 4 barang yang kita takut kehilangan, tetapi kita sendiri tidak mau pakai, padahal kalau digunakan orang lebih baik dan itu menjadi sangat bermanfaat, manakah hal yang lebih masuk akal, katanya. Dan kalau kita berpikir yang lebih masuk akal adalah bisa digunakan orang dan bermanfaat. Itu berarti kita melakukannya harus di luar kebiasaan dan rutinitas cara kita berpikir dan bekerja. Kiranya melalui renungan ini, panggilan dan melakukan panggilan Tuhan di bulan Pelkes ini, marilah kita kembali lagi untuk belajar. Kita melihat, menyadari, mengidentifikasikan kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan kita, di dalam keluarga maupun dalam jemaat dan masyarakat, dengan mau menata kehidupan masyarakat itu menjadi semakin baik. Ada begitu banyak orang yang ada di luar di lingkungan kita yang membutuhkan pertolongan. Mereka yang tidak memiliki rumah, mereka yang tidak memiliki pakaian, mereka yang tidak punya makanan, mereka yang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Jika kita mau hadir dan juga mau membawa kerajaan Allah, marilah kita juga belajar untuk menata keadaan sekitar kita, menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan dengan penuh sukacita, agar apa yang terjadi di sorga, kerajaan itu juga terjadi di dunia, yaitu bahwa semua manusia mendapatkan keselamatan dari Allah. Selamat memasuki minggu-minggu di bulan Pelkes ini dengan belajar melihat kehadiran Allah dan mendengarkan panggilannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu teduh menghayati firman Tuhan yang sudah kita baca dan renungkan bersama-sama. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang
Jemaat Tuhan, bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita berdiri. Kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dia akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman Tuhan yang sudah kami baca dan renungkan bersama-sama. Kiranya melalui curahan Roh Kudus-Mu, kami mampu menjadi anak-anak yang hadir di tengah-tengah dunia ini, yang mampu juga untuk melihat kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini melalui berbagai aktivitas, kegiatan, tugas pekerjaan, bahkan rutinitas kami kesehariannya. Kami mohon kuasa-Mu ya Bapa, sehingga di dalam rutinitas, kemapanan dan kenyamanan tugas-tugas kami tetap dimampukan untuk menyadari kehadiran Allah, yaitu Allah yang sedang menata kehidupan dunia ini, menghadirkan semangat kerajaan Allah, menghadirkan suasana sukacita kerajaan Allah di dunia ini. Dia memanggil kita untuk bekerja bersama-sama dengannya, dan kiranya respon atas tuntunan Roh Kudus-Mu kami mampu merespon dengan benar melalui sikap dan perilaku kami. Jika Allah hadir untuk menyelamatkan manusia, maka kami pun hadir membawa, menghadirkan, menyalurkan keselamatan itu bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami belajar untuk menata diri kami, menata kehidupan keluarga, menata kondisi di dalam rumah kami, mengatur berbagai barang yang kami miliki dengan segala fungsi dan kebutuhannya. Tetapi juga ketika kembali kami di tengah-tengah masyarakat, kami juga mampu menata kehidupan bermasyarakat sesuai dengan kehendak Allah, yaitu menolong sesama kami yang membutuhkan, sehingga proses kehadiran kami adalah sikap yang mendatangkan damai sejahtera bagi semua makhluk manusia dan lingkungan hidup dimanapun kami berada. Kiranya inilah ya Bapa yang menjadi semangat dan kekuatan kami. Karena itu sertai dan berkati kami ya Bapa dengan Roh Kudus-Mu. Kami juga mau berdoa bagi keluarga-keluarga yang ada di gereja-Mu, umat-Mu, umat milik Allah. Berkati mereka ya Bapa dalam aktivitas mereka sehari-hari, supaya mereka juga selalu yakin bahwa Engkau hadir menuntun dan menyertai mereka. Tidak ada satu keluarga pun yang lepas dari perhatian Tuhan, tetapi setiap keluarga juga harus bersyukur bahwa kehidupan mereka selalu didampingi oleh Allah. Ya Bapa, kiranya Engkau berkati keluarga Ibu Rustina Gultom, keluarga Ibu Titi Suwarni, keluarga Bapak Arifin Silaban, keluarga Bapak Budi Tamtomo, keluarga Bapak Lodewijk Sapulete, keluarga Bapak Henry Utagalung, keluarga Bapak Alfred Staropetan, keluarga Saudari Andini Sibuea, keluarga Bapak Charles Pandelaki, keluarga Bapak Ricky E. Pandelaki. Tuhan berkati mereka dan seluruh keluarga lainnya selalu dalam penyertaan kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Teringat juga saudara-saudara kami yang ada dirawat baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Mereka dipulihkan agar semakin sehat dan kuat sehingga sembuh ya Bapa. Kami berdoa juga bagi Ibu Julia Utagalung, bagi Ibu Suripati, bagi Diaken Christian Jakob, bagi Ibu Saptarini Lukito, bagi Ibu Maria Latuhamalo, bagi Ibu Suhartanti Murtejo, bagi Saudara Pierre Kepi, bagi Bapak Joana Barus, bagi Bapak Erik Lolowang, bagi Saudara Brasil Kartika,
bagi Ibu Tombeng dan juga bagi Ibu Mari Luhu Lima, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai mereka semua dan setiap orang yang bermohon karena kelemahan tubuh. Engkau juga sertai dan berkati mereka agar pulih dan sehat. Kami teringat juga mereka yang bersuka cita karena pertambahan usia, maupun juga bersuka cita karena berhari ulang tahun perkawinan. Setiap pribadi dan keluarga diberkati Allah, agar dalam sukacita mereka memuji memuliakan nama-Mu, karena Allah selalu mempersiapkan masa depan yang terbaik, penuh kasih karunia dan sejahtera. Kami berdoa bagi Ibu Yola Sampau, berdoa bagi Ibu Rahel Mulyati, bagi Bapak Wardulianus Herleli. Kasih Tuhan menyertai mereka yang bersyukur karena pertambahan usia. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, dari presiden, wakil presiden, dan para pejabat-pejabat negara di kementerian, dan juga pejabat-pejabat lainnya. Ya Bapa, diberkati Allah. Tugas mereka tidak mudah di masa COVID-19 ini, tapi kami yakin hikmat dari Allah memampukan mereka mengambil keputusan yang terbaik, sehingga rakyat Indonesia dapat semakin aman dan tertib, dan bahkan ya Bapa, pandemi ini bisa segera dituntaskan dari negara kami dan seluruh dunia. Ada beberapa tempat yang terkena bahaya COVID, seperti di wilayah Kudus. Tuhan juga berkati agar mereka juga dipulihkan dan disehatkan. Para medis, juga Satgas ya Bapa, Satgas COVID diberkati, para perawat dan dokter. Terima kasih Allah selalu melindungi mereka dan menyehatkan. Program pemerintah untuk pemberian vaksin diberkati, ketersediaan vaksin juga diberkati ya Bapa, sehingga semua warga, masyarakat, rakyat Indonesia dapat segera divaksin. Terima kasih ya Bapa, kiranya kuasa Allah yang berkarya bagi kami. Kami berdoa juga ya Bapa bagi para janda, duda, dan anak-anak terlantar, yatim piatu, mereka yang belum memiliki anak, berpengharapan akan pasangan hidup, berpengharapan memiliki rumah pribadi, berpengharapan mendapatkan pekerjaan, dan orang-orang yang sudah bekerja selalu dalam penyertaan kasih-Mu. Berdoa juga bagi kegiatan seminggu mendatang, diberkati Tuhan, bagi pegawai kantor dan koster Tuhan berkati, bagi pelayanan dan kesaksian para presbiter, PHMJ, dan majelis jemaat. Majelis Sinode GPIB juga ya Bapak, Kau berkati, khususnya mempersiapkan persidangan sinode di bulan Oktober nantinya, supaya dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian juga tugas-tugas tanggung jawab pelayanan melalui Pelkat dan komisi. Tuhan berkati menjadi tugas-tugas yang dapat dilaksanakan dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa juga bagi Satgas COVID, multimedia, perkantor-kantoria. Damai sejahtera Allah menyertai mereka, juga presbiter yang bertugas pada saat ini. Kasih Allah menyertai satpam, petugas keamanan, mereka yang dari sekitar gereja. Tuhan jaga dan lindungi senantiasa. Terima kasih ya Bapa, karena begitu besar kasih-Mu bagi kami. Kehidupan kami masih terus Tuhan anugerahkan. Karena itu ya Bapa, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri mengisi kehidupan kami, tetapi kami selalu berjalan seturut dengan kehendak Bapa, membawa damai sejahtera Allah sebagaimana yang telah Tuhan sampaikan. Tatanan kehidupan kerajaan sorga hadir dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan persembahan puji-pujian dari Pelkat Persekutuan Teruna. Pengucapan syukur. Tuhan telah memanggil kita untuk melanjutkan karya keselamatannya di tengah dunia. Kiranya kita meresponi panggilannya dengan memberi diri untuk menopang persekutuan yang melayani dan bersaksi. Kiranya dengan penuh sukacita kita pun memberi persembahan syukur pada Tuhan yang telah memelihara pelayanan dan kesaksian ini. Dengan mengingat pesan Alkitab, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan, untuk membantu dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. 2 Korintus pasal 8 ayat 7. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Kita sambut Gita Bakti 79 ayat 1 dan 3, beri padanya. Jemaat, mari berdiri menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bergantian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan,
Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Terimalah dan pakailah persembahan syukur ini menjadi alat untuk mengembangkan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja-Mu di dalam dunia. Pakailah pula diri kami, persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan, untuk menjadi alat kesaksian dimanapun Tuhan menempatkan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, marilah kita mengucapkan ayat hafalan kita minggu ini yang terambil dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 96. Kita akan mengucapkannya 2 kali. Mari kita ucapkan bersama-sama. Mazmur pasal 119 ayat 96. Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintah-Mu luas sekali. Sekali lagi, Mazmur pasal 119 ayat 96. Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintah-Mu luas sekali. Terima kasih. Ucapan terima kasih. Majelis dan warga jemaat GPIB Jemaat Marturia DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Rocky Samuel Karinda yang telah melayani ibadah hari Minggu, minggu kedua sesudah Pentakosta, dan pembukaan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB pagi ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Ucapan terima kasih juga kepada Prokantor, pemusik, multimedia, tim Satgas COVID-19, dan pengisi puji-pujian. Tuhan Yesus memberkati. Ringkasan Warta Jemaat Minggu 6 Juni 2021. 1. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Rabu 2 Juni, Ibu Joula Aje Sampau, Sektor 4. Jumat 4 Juni, Ibu Rahel K. Mulyati, Sektor 3. Minggu 6 Juni, Bapak Wardulianus Erleli, Sektor 1. Demikianlah ringkasan warta jemaat minggu ini. Warta selengkapnya dan warta keuangan dapat dibaca dalam buku warta jemaat. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Kita akan diutus dan menerima berkat Tuhan. Karena itu, pulanglah, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, dalam damai sejahtera Tuhan. Sebab Tuhan memanggil dan mengutus kita untuk memberitakan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap harinya. Wartakan kebenaran firman-Nya.
percaya padanya. Dia membantu, Dia memutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan Allah saja dan terimalah berkat dari Tuhanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, Pelayan firman Bapak Pendeta Rocky Samuel Karinda, segenap presbiter, prokantor, pianis, multimedia, dan Satgas COVID-19 yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu kedua sesudah Pentakosta dan pembukaan bulan Pelkes GPIB. Tuhan Yesus memberkati.